wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahman, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia akan mempresentasikan materi tamyiz yang ada pada kitab Audahul Manahij di halaman 109 sampai 114. Selamat menyaksikan. Ma huwa tamyiz? At-tamyiz huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal dawati. Tamyiz ialah isim mansub yang berfungsi menjelaskan zat yang samar. Al-an, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu aqsamu tamyiz, pembagian tamyiz. Tamyiz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tamyiz mufrad dan yang kedua itu ada tamyiz jumlah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan pada pembahasan tamyiz. Nah, di mana ada tamyiz atau yang mentafsir, pasti ada mumayyaz atau yang ditafsir. Nah, langsung saja ya. Di sini ada 4 kategori, yaitu al-wazan, al-kail, al-mikyas, dan al-misahah. Yang pertama itu ada al-wazan. Al-wazan itu timbangan. Contohnya itu inda zaidin auqiyatun ma'an. Iku tetep ing dalam sandingnya zaid auqiyatun 1 ons ma'an apane air gitu. Jadi inda zaidin itu ini merupakan khobar ya, khobar muqaddam yang berupa zorof. Auqiyatun itu merupakan mubtadanya yang merupakan mumayyaznya, dan ma'an ini merupakan tamyiznya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada al-kail. Al-kail itu takaran. Contohnya itu ada inda fakirin so'un tamron. Iku tetep ing dalam sandinge fakir so'un utawi 1 so apane tamron kurma. Nah, inda fakirin itu merupakan khobar muqaddam yang berupa zorof. Kemudian so'unnya merupakan mubtada mu'akhor yang merupakan mumayyaz. Kemudian tamronnya itu, kurmanya itu merupakan tamyiznya. Nah, selanjutnya itu ada al-mikyas. Al-mikyas ini merupakan ukuran. Contohnya itu lijaisin diro'un juhon. Lijaisin iku tetap kadue jais tentara. Diro'un utawi sahasta juhon apane kasmir. Nah, selanjutnya itu ada al-misahah. Al-misahah ini area. Contohnya itu li abi kosobatun ardon. Iku tetep kadue bapakku kosobatun utawi sesektor ardon apane tanah begitu. Masih di pembahasan tamyiz mufrad. Selanjutnya itu ada madalla ala aisyai'in yushbihul miqdar, menunjukkan sesuatu yang menyerupai miqdar atau bilangan. Nah, ada 3 aspek. Ada syibhul wazan, ada syibhul kail, dan ada syibhul misahah. Nah, yang pertama itu syibhul wazan. Contohnya itu inda aliyin iqalu hada malan. Iku tetap ing dalam sandingnya zaid. Iku tetap ing dalam sandingnya ali. Iqalu haza utawi seberat malan apane harta. Kemudian yang kedua ada syibhul kail, menyerupai takaran. Contohnya itu ada indaha satrun labanan. Iku tetep ing dalam sandinge hiya satlun utawi setimba labanan apane susu. Kemudian ada syibhul misahah,
menyerupai ukuran panjang. Contohnya itu ada wama fis samai qadra hatin sahaban, utawi barang fis samai kang ing dalem fis sama di langit, qadra hatin iku seumpamane tapak tangan, sahaban apane mendunge. Jadi di langit itu ada mendung yang seukuran tapak tangan. Kemudian ada madalla ala aisyai'in ujriyan majrul maqadir, menunjukkan segala sesuatu yang diberlakukan seperti ukuran. Contohnya itu ada inda Muhammadin mithlu malika fiddatan, iku tetap ing dalam sandingnya Muhammad mithlu malika utawi umpamane hartosiro, fiddatan apane peraknya. Jadi fiddatan di sini diberlakukan sebagaimana ukuran, padahal kan di sini video kan bukan ukuran ya. Jadi Muhammad memiliki seperti hartamu, apane peraknya. Jadi Muhammad itu memiliki harta perak seperti harta perak punyamu, begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu anwa'u i'rabit tamyizi, macam-macam i'rab tamyiz. Nah, ada 3 macam. Yang pertama itu jawazun nasbihi, boleh nasab. Contohnya indahu satlun labanan. Sini kan dia nasab ya. Iku tetap ing dalam sandinge huwa satlun utawi setimba labanan, apane susu. Nah, kondisi yang kedua itu boleh jar, dari jarnya jawazu jarihi bimin jaroh, biminal jaroh. Indahu satlun min labanin. Nah, labaninnya ini ya, dia boleh jar. Kemudian kondisi ketiga itu ada indahu satlun labanin, indahu satlu labanin. Jawazu jarihi bil idofah, boleh jar dengan idofah. Satlu labanin, dia kan mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tamyiz jumlah. Yanzuru min halati ma qablahu, dilihat dari keadaan apa yang sebelumnya. Yang pertama itu ada mumayyazahu nisbatun. Ini ya. Hasuna zaidun wajhan, baik sopo Zaid apa nih wajhan. Nah, di sini Zaid kan sebagai mumayyaz ya, berupa nisbat si Zaid. Nah, kemudian kondisi kedua itu ada at-tamyizu al-waqi'u ba'da kulli ma yufidu ta'ajjub, tamyiz yang terletak setelah kalimat ungkapan takjub. Nah, contohnya itu ada ma ajmala rajulan, utawi alangkah ajmala, alangkah indahnya rajulan apane si rajul itu, laki-laki itu. Kemudian yang ketiga itu isim yang terletak setelah af'alut tafdil, al ismul waqi ba'da af'alut tafdil.
Contohnya itu Zaidun ajmalu rajulin wajhan. Utawi Zaid iku paling gantengnya rojul laki-laki. Wajhan apa nih? Wajahnya. Nah di sini kan wajhan tamisnya terletak setelah af'alu tafdil ajmalu rajulin, begitu. Masih di pembahasan tamis jumlah. Sekarang ada yanzuru min tahwilihi min ghairihi awalan, dipandang dari perubahan bentuk awalnya. Nah, terbagi menjadi dua, ada yang manqul, ada yang ghairul manqul. Nah, sekarang kita bahas yang manqul dulu. Ada manqul min fa'ilihi, ada manqul minal mubtada. Nah, manqul min fa'ilihi, tasaqatat as-sama'u matoran, telah berguguran opo as-sama'u, langit, matoran apa nih? Hujannya. Nah, ini kan manqul min fa'ilihi. Aslinya itu tasaqata matorus sama'i. Kan matoru di sini kan fa'il ya. Gitu. Jadi tasaqatat as-sama'u matoron ay matorus sama'i. Kemudian selanjutnya ada manqul minal mubtada. Contohnya itu anta aqallu minhu malan ay maluka, karena aslinya itu maluka aqallu min malihi. Sini kan dia mubtada. Nah, kemudian ada ghairul manqul. Contohnya itu akram bi Zaidin rajulan. Betapa mulianya Zaid apa nih? Kelelakiannya. Contoh yang kedua, malaktu hoza ini kutuban. Telah mengisi sopo anak hoza ini ing lemariku kutuban apa nih? Bukunya. Begitu. Jadi ghairul manqul ini dia tidak ada manqulnya. Rojulan itu tidak ada manqulnya, kemudian kutuban juga tidak ada manqulnya. Gitu. Demikian penjelasan materi tamis dari saya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Bahrul Ulum. Saya ingin bertanya kepada pemateri yakni Alifia Rahman. Pertanyaannya adalah seperti apa cara membedakan antara tamyiz dengan hal, dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertanyaan pertama datang dari saudara Imam Bahrul Ulum. Bagaimana cara membedakan hal dan tamyiz, serta sebutkan contohnya. Nah, berikut ada hal dan tamyiz. Dari pengertian hal itu sendiri, hal merupakan isim mansub yang ditambahkan setelah jumlah mufidah sebagai keterangan kondisi, subjek atau objek saat perbuatan tersebut berlangsung. Contohnya, syariba Ahmadu al-ma'a qa'iman. Telah minum sopo Ahmad al-ma'a ing air qa'iman hale berdiri. Jadi Ahmad telah minum air dalam kondisi berdiri. Jadi qa'iman di sini menerangkan keadaan si Ahmad tersebut. Nah, kemudian contoh selanjutnya, syariba Ahmadu al-ma'a baridan. Telah minum sopo Ahmad al-ma'a ing air baridan hale dingin. Jadi Ahmad telah minum air dalam kondisi dingin. Jadi baridan di sini menjelaskan kondisi air yang diminum oleh si Ahmad. Nah, kemudian tamyiz. Tamyiz merupakan isim yang disebutkan untuk mentafsirkan kesamaran pada suatu zat.
mentafsirkan kesamaran suatu zat. Nah, contohnya itu toba Umaru hulukon, baik sopo Umar, hulukon, apa nih akhlaknya. Jadi di sini itu di mana ada tamyiz pasti ada mumayas. Di mana ada tamyiz yang mentafsir pasti ada mumayas yang ditafsir. Nah, contoh kedua, indi khamsuna ibilan, iku tetep ing dalam sandingi anak khamsuna utawi 50 ibilan, apa nih unta gitu. Jadi di sini ibilan itu mentafsirkan khamsuna. Kan di sini belum jelas ya. Saya memiliki 50 apa? Unta gitu. Jadi biasanya kalau hal itu berupa isi mushtaq, sedangkan tamyiz itu biasanya berupa isim jamid. Begitu perbedaan antara hal dan tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Sahida ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh Alifia Rahma. Pertanyaannya, apakah tamyiz jumlah itu hukumnya sama dengan maf'ul bih? Terima kasih. Pertanyaan kedua datang dari saudari Nur Sahidah. Apakah tamyiz jumlah itu hukumnya sama dengan maf'ul bih? Jawabannya berbeda. Nah, berikut contohnya. Tasabbaba Zaidun arakon, telah bercucuran sopo Zaid arakon, apa nih keringatnya. Kemudian kita lihat contoh kedua. Doroba Ahmadu maktaban, telah memukul sopo Ahmad maktaban, ing meja. Coba kita perhatikan ya. Yang pertama itu tasobaba Zaidun arkon. Di sini arkonnya sebagai penjelas kesamaran dalam jumlah tersebut, pada zat tersebut. Tasobaba Zaidun arkon, telah bercucuran sopo Zaid, apanya yang bercucuran gitu. Nah, kemudian untuk contoh kedua, doroba Ahmadu maktaban, telah memukul sopo Ahmad. Pasti yang ditanya, apa sih yang dipukul gitu kan ya. Jadi kalau maf'ul bih itu berkaitan dengan fiilnya begitu. Kalau tamyiz berkaitan dengan zatnya, zat yang samar. Jadi dia itu tamyiz itu menjelaskan zat yang samar. Begitu perbedaannya antara tamyiz jumlah dan maf'ul bih. Jadi beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Nur Azizah izin bertanya kepada pemateri, yaitu Alifia. Apa saja persyaratan terjadinya tamyiz dan di manakah biasanya letak tamyiz berada? Apakah ada pengkhususannya? Mohon penjelasannya. Syukron. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudari Lutfi Nur Azizah. Apakah ada persyaratan terjadinya tamyiz dan di mana biasanya letak tamyiz, apakah ada pengkhususannya? Nah, tamyiz itu kan isim mansub yang disebutkan untuk mentafsirkan kesamaran pada zat. Jadi tamyiz itu akan ada tamyiz apabila ada kesamaran pada suatu jumlah. Contohnya, ishtaro itu so'an tamron, telah membeli sopo anak so'an, ing satu so tamron, apa nih kurma. Jadi
Coba kalau misalnya gak ada tamron, ishtaro itu so'an. Saya telah membeli satu so. Satu so apa? Kurma gitu. Bisa jadi satu so beras, satu so gandum gitu. Jadi tamis di sini berfungsi untuk menjelaskan zat yang samar pada suatu jumlah mufidah. Nah, untuk letak tamis itu sendiri, tamis terletak setelah, kan tamis itu artinya itu yang mentafsirkan. Nah, di mana ada tamis pasti ada mumayas atau yang ditafsir. Jadi tamis itu terletak setelah mumayas. Jika tamron adalah tamisnya, maka so'an adalah mumayasnya yang ditafsirnya. Begitu kurang lebihnya. Demikian presentasi materi tamis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.